pemerintah, terus presiden menolak undang-undang HIP itu, apakah gugatan yang Bapak layangkan Bapak cabut kembali? Kalau ditolak oleh pemerintah, apakah suara presiden mau didengar oleh DPR? Kalau ditolak yang ternyata tak didengarin di jalan terus, jangan dicabut. Karena di dalam undang-undang, ini rancangan ini ternyata berasal dari DPR. Yang menciptakan, yang membuatnya itu dari DPR. Rancangan ini buat DPR. Rancangan, jadi dalam konstitusi Nusa Bangga, undang-undang itu bisa dirancang oleh pemerintah, bisa rancangannya berasal dari DPR. Salah satu bisa. Timbal balik. Ternyata rancangan ini berasal dari DPR. Ditolak oleh presiden. Tapi DPR tidak membatalkan, gugatan tetap jalan. Karena tergugat satunya DPR Republik Indonesia. Ada lagi? Ya. Atau ada pesan-pesan khusus gitu Bapak Presiden atau buat wakil rakyat kita? Saya tidak mungkin berpesan kepada para tergugat, karena kapasitas daripada DPR RI, daripada Presiden, daripada Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, daripada PDIP Ibu Megawati, itu suka mereka berkapasitas sebagai tergugat. Dengan didaftarkannya gugatan saya terdaftar dalam perkara 352 di pengadilan, ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Pesan saya cuman kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang lagi berkuasa di Republik ini, jangan terpikir di dalam benaknya mau mengkutak-katik Pancasila sebagai konstruksi dasar negara dan fondasi dasar berdirinya negara, sebagai pedoman hidup daripada bangsa Indonesia. Gitu. Satu lagi Pak, semenjak Bapak melayangkan gugatan ini, apa sudah dihubungi tergugat atau ketemu dengan tergugat? Tidak ada, belum. Karena ini baru sekarang didaftarkan. Ini baru didaftarkan. Oh jadi belum sampai. Ini baru didaftarkan kemarin deh, tanggal 6. Iya. Belum. Terima kasih Bapak. Kan nanti di dalam peraturan Mahkamah Agung, ya, nanti ini kan ada mediasi, diundang oleh pengadilan dulu, baru mediasi, mediasi perundingan, apa bisa berdamai atau tidak, itu prosesnya. Ini rakyat Indonesia resah semua sekarang. Di tengah-tengah kita keresahan akibat COVID Corona, tiba-tiba DPR Republik Indonesia yang mengatasnamakan wakil rakyat, termasuk wakil saya, dia mengatasnamakannya. Dia membuat mengutak-atik Pancasila, mau dirubah silahnya dari 5 sila menjadi 3 sila. Orang rakyat Indonesia sudah sedang disusah landah akibat wabah corona. Ini namanya DPR sebagai wakil rakyat sudah membuat pikiran umat bangsa Indonesia yang resah, sudah jatuh di tiban tangga oleh perbuatan dia. Makanya saya katakan perbuatan DPR itu yang merancang undang-undang ideologi Pancasila, undang-undang sesat ini, saya katakan perbuatan melawan hukum penguasa. Tapi untuk lambangnya sendiri itu kita belum tahu ya Pak ya? Bapak belum tahu sama sekali. Nggak tahu. Apa memang belum diterbitkan oleh DPR? Itu bukan pertanyaan untuk saya. Kau tanya kepada yang merancang. Saya ini kayak sebagai penggugat menyatakan tidak setuju ini. Karena yang merancang lah yang tahu lambangnya mau diganti apa. Tahu nggak sih? Iya kan? Betul. Ya mungkin Bapak ada sedikit bocoran gitu. Oh ya lambangnya nanti tuh
ini gitu. Saya tak mau berprasangka pakai duga-duga begitu. Saya hanya di dalam rancangan ini tak ada cermin satupun tentang lambang. Objek sengketa yang saya lihat ini. Tapi ku baca dari A sampai Z, tidak satu pun ada mencerminkan tentang lambang dalam Pancasila. Jadi yang di sila Trisila itu lambangnya apa tidak ada di sini. Makanya saya bilang undang-undang sesat ini. Rancangan undang-undang sesat yang mau merubah konstruksi dasar negara. DPR, Presiden tidak berwenang merubah konstruksi berdirinya negara, dasar negara. Dia hanya boleh membuat peraturan perundang-undangan. Kasarnya dia sebagai generasi penerus dari founding father pembuat negara yang membentuk negara ini. Kita generasi ini hanya tinggal melaksanakan, bukan menciptakan. Hanya meneruskan. Tak mungkin kita bisa menciptakan negara karena kita sudah berbangsa dan bernegara. Namun mungkin ya. Benar. Itu. Jadi tidak mungkin kita bisa membuat dasar negara. Karena negara kita sudah punya dasar dan negara kita sudah ada. Dan tidak mungkin menciptakan kembali gitu ya Pak ya? Nah, Iya. iya kan, jadi kan negara kita sudah ada. Sudah jadi, ada. Iya, jadi kita tidak usah mikir-mikir untuk menciptakan sesuatu hal yang baru lagi gitu Yang kan? menciptakan negara, berarti kalau kita ada yang berniat menciptakan negara, berarti negara berdiri dalam negara. Apa jadinya Republik ini? Bukan negara kesatuan lagi. Iya, berarti suatu saat bisa dirubah lagi dan dirubah lagi. Barang tak mungkin dirubah. Kapan dirubah konstruksinya? Roboh, pondasinya ditarik, negara roboh. Ingat, kita diakui secara de facto dan de jure di PBB karena ada dasar negara. Coba tak ada dasar negara ini bawa ke sana. Hanya ngaku kami merdeka. Mana dasarnya? Tak ada. Mau PBB mengesahkan kita jadi negara yang sudah merdeka. Syarat pengakuan de facto dan de jure oleh internasional kan harus disahkan di PBB. Diakui dunia, sehingga dunia mengakui batas teritorial negara kita. Jadi udah pakai dasar-dasar begini baru kita bawa peta. Mana petanya? Ini batasnya Pak. Batasnya kepada konvensi internasional itu kan begitu kira-kira. Ini dasarnya, ini wilayahnya. Karena yang disebut dalam negara, istilah negara itu dalam tutur hukum tata negara terdiri dari tiga prasangkata. Harus ada rakyat, harus ada wilayah, harus ada pemerintah yang berdaulat. Hilang satu bukan negara. Tak mungkin ada negara tanpa wilayah. Tidak mungkin ada negara tanpa rakyat. Tidak mungkin ada negara tanpa pemerintahan yang berdaulat. Nah itu tiga sentakai tak bisa lepas. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Begitu juga Pancasila, Burung Garuda, Undang-Undang 45. Ini tiga setangkai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dipisahkan satu, dua roboh. Kita nggak bisa mengganti salah satunya gitu Pak. Nggak bisa. Satu dipisah, duanya roboh. Ya kalau burung Garuda kalau Pancasila dipisah, burung Garuda di dadanya itu diisi pakai apaan? Ya mungkin yang tadi Trisila itu. Nah, negara roboh sudah.